Ya, perkenalkan nama saya Niko Christian. Saya dari kelas 12 PPLG. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat untuk uji kom eksternal kali ini. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan latar belakang dan masalah dari proyek yang saya buat ini. Ya, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang proyek saya. Yang di halaman pertama itu saya ingin menjelaskan bagaimana latar belakang dan masalah. Latar belakang proyek ini kenapa saya buat? Dikarenakan saya merasa untuk sistem pembayaran tagihan sekolah saat ini masih kurang menarik secara tampilan dan belum memiliki fitur lengkap. Akibatnya, beberapa murid lebih memiliki untuk membayar secara langsung karena kurangnya kepercayaan terhadap web tersebut. Maksudnya tuh, ini dari pengalaman saya pribadi ya. Kalau bagi saya, kalau bayar di web tuh, saya sendiri merasa seperti kurang percaya gitu. Karena ada tampilan yang terlalu simple, mungkin karena kurang percaya atau dan sebagainya. Namun di web pembayaran yang dari sekolah langsungnya itu nilai lebih itu dia langsung pakai Mitrans. Dah, tampilan dari Mitransnya tuh yang buat saya percaya karena Mitrans tuh ya outsourcing ya. Dia pakai API luar gitu yang membuat saya percaya kalau Mitrans tuh yang pasti nggak bakal aneh-aneh. Tapi kalau misalnya web tersebut nggak pakai Mitrans yang pasti orang-orang yang pasti nggak bakal percaya untuk memakai web tersebut. Nah, sini ada beberapa rumusan masalah yang saya ingin sampaikan. Pertama-tama yang pas yang ada tuh kurang menariknya tampilan website yang membuat beberapa murid menjadi kurang percaya terhadap web tersebut. Jadi tampilan dari website yang sekarang ini saya merasa masih biasa saja gitulah, terlalu simple dan sebagainya. Lalu di sini saya sudah sedikit menambahkan tampilan yang lebih simple namun lebih enak dilihat. Terus yang rumusan masalah kedua, tidak adanya pilihan untuk memilih tagihan mana saja yang ingin dibayar. Jadi itu maksudnya di website yang dari Letters itu kita kalau pengen bayar tagihan harus langsung semuanya, nggak bisa satu-satu. Jadi di situ membuat beberapa murid jadi agak keberatan, mungkin yang ada tunggakan besar, namun masih ingin nyicil jadi tidak bisa langsung membayar. Jadi murid tersebut memilih membayar secara offline, secara langsung di sekolah tersebut. Terus rumusan masalah ketiga, tidak adanya dashboard. Jadi di website sekarang tuh tidak ada dashboard. Jadi tampilannya hanya menampilkan apa saja tagihannya dan tidak ada rangkuman apa saja. Seperti total tagihan yang harus bayar ataupun tagihan yang sudah dibayar. Ya, di sini untuk yang kedua tuh bab 2 solusi masalah. Solusi masalah yang saya berikan tuh saya telah memperbaiki masalah yang dihadapi sebelumnya. Jadi saya sudah membuat tampilannya agak lebih mudah dilihat, lebih nyaman dilihat, dan yang pasti memiliki fungsi yang lebih agar para user atau murid-murid lebih mudah untuk menggunakannya. Jadi masalah pertama tuh saya yang pasti telah membuat UI-nya menjadi lebih nyaman dipakai dan lebih mudah digunakan. Terus solusi masalah yang kedua, saya telah dapat membuat untuk murid-murid bisa memilih tagihan mana saja yang ingin dibayar. Seperti misalnya ada tiga tagihan. Kalau di website lama tuh harus langsung bayar semua tiga tagihan itu, nggak bisa dipilih-pilih satu-satu. Jadi di sini saya sudah membuat seperti tampilan itu, di mana murid bisa memilih tagihan mana saja dibayar. Misal di tagihan 1, 2, 3, murid bisa hanya memilih tagihan pertama saja. Jadi itu bisa membuat murid lebih tidak diberatkan untuk langsung membayar semua tagihan tersebut. Jadi murid bisa hanya menyicil tagihannya gitu. Terus solusi masalah ketiga tuh saya mendapatkan dashboard. Di situ dashboardnya ada seperti total tagihan yang perlu dibayar,
terus chart berapa di bulan-bulan itu udah berapa tagihan saja sudah dibayar, terus ada list-list tagihan lah yang sudah kita bayar ataupun yang belum dibayar. Ya, di sini kita udah masuk ke bab 3 yaitu perancangan web. Di sini web yang saya gunakan tuh maksudnya teknologi yang saya gunakan untuk pembangunan web ini, saya menggunakan React.js dengan Vite. Saya menggunakan Supabase untuk backendnya, dan saya menggunakan Tailwind untuk sebagai stylingnya. Lalu di sini saya ingin menjelaskan masalah UML, yaitu Unified Modeling Language. Di tampilan yang saya tampil ini itu adalah Supabase Schema Database. Jadi di sini untuk modeling ini di skemanya di sini menjelaskan bahwa adanya kwitansi, user, tagihan, pembayaran. Jadi di kwitansi ini bukan, maaf, saya ulang. Jadi awal-awal kita bakal masuk ke user terlebih dahulu. Di sini di user itu ada ID user, password, role, nama, NIS, kelas, email, nomor telepon, foto profil, dan UID. Lalu di sini kita ada tagihan, ID tagihan, ID user, nama tagihan, jumlah, tanggal jatuh tempo, denda, status, terus kapan itu dibuat tagihannya. Lalu setelah tagihan kita ada pembayaran, ada ID pembayaran, tanggal bayar, metode, total bayar, nama pembayaran, kwitansi, ID pembayaran, nomor kwitansi, tanggal bayar, jumlah, nama kwitansi, ID user. Kurang lebih yang ada di tarik-tariknya ini tuh untuk tarik-tariknya ini lebih menghubungkan ya. Ada user out itu out user ID itu menghubungkan antara out dari Supabase itu tersebut. Jadi untuk user ini saya menghubungkan dari out Supabase itu tersendiri ke database yang saya buat sendiri, maksudnya saya table itu. Nanti di part selanjutnya saya akan menampilkan apa yang saya maksud itu. Terus di sini ada foreign key ya, dan antara pembayaran dan kwitansi. Jadi untuk alurnya lebih gampang disebut. Pertama-tama user bakal tagihan. Jadi saat tagihan terbuat, user bisa melakukan pembayaran. Jadi pertama-tama user ada tagihan, user membayar tagihan, nanti masuk ke tabel pembayaran dulu. Nah, terus setelah tabel pembayaran selesai, masuk kurang lebih seperti itu. Terus ini ada use case. Di sini use case ini mudahnya, jadi admin tuh cuma bisa mengelola pembayaran, mengelola tagihan. Jadi jadi maksudnya admin bisa mengelola tagihan. Jadi admin bisa mengelola tagihan, menambahkan tagihan dan sebagainya. Nah, untuk siswa dia bisa mendapatkan kwitansi, melakukan pembayaran, terus melihat tagihan. Jadi gampangnya pertama-tama siswa tuh bakal dapat tagihan dulu, melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, user langsung mendapatkan kwitansi. Nah, untuk yang kedua tuh ada class diagram. Pertama-tama class diagram sih ini masih agak mirip seperti skema Supabase tadi ya. Jadi sini pertama ada user, tagihan, pembayaran, dan kwitansi. Di sini hubungannya yaitu di user bisa memiliki banyak tagihan. Ya. Dari tagihan ini, lalu di tagihan ini tagihan bisa memiliki banyak pembayaran. Jadi maksudnya tuh salah tagihannya tuh ada satu tagihan, terus tagihannya bisa dipilih tagihan mana saja yang dibayar, misalnya tagihan 1 2 3. Nah, tagihan 1 2 3 ini bisa dilakukan pembayaran. Nah, di pembayarannya itu akan masuk hanya ke dalam satu table pembayaran saja. Jadi 1 2 3 masuk ke dalam satu table pembayaran ini. Jadi enggak 1 2 3 enggak pembayaran table lagi jadi 1 2 3. Jadi 3 ini dimasukin ke satu table pembayaran ini. Terus untuk pembayaran ini juga bakal masuk ke kwitansi. Nah, untuk pembayaran kwitansi ini kurang lebih mirip ya. Jadi setelah pembayarannya dibuat,
nanti bakal langsung membuat kwitansi, dan pembayaran kwitansi ini sama untuk isi-isinya, kurang lebih hanya perbedaannya tuh pembayaran hanya untuk memproses saja apakah sudah terbayar atau bagaimana, dan kwitansi itu setelah pembayaran itu selesai akan mencetak kwitansi, nomor kwitansi dan sebagainya. Ya, di sini ada ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Pertama-tama di sini kita ada user. Ini usernya sebagai primary key untuk out dan sebagainya. Nah, user yang pasti bakal memiliki tagihan, dan tagihan ini ada ID tagihan. Lalu tagihan yang pasti bisa dibayar, dan saat dibayar pun ada memiliki ID pembayaran. Dan setelah membayar akan menghasilkan kwitansi, yang menghasilkan ID kwitansi juga. Di sini saya akan mereview web yang saya telah buat. Saya akan menjelaskan bagaimana struktur kodenya, dan menampilkan preview web tersebut. Ya, di sini saya akan coba buka folder saya, di mana ada folder project saya ada di sini, project. Ini dia. Saya project, buka CMD. Mohon maaf ada sedikit error. Saya sedang mencoba buka. Saya sudah membuka folder project saya. Ini saya pertama akan coba ya, project ini yaitu dengan npm run. Maaf saya ada sedikit keluh ini ya. Maaf jika sedikit mengganggu. Buka. Nah, di sini adalah tampilan awal ya. Tampilan awalnya kita bakal mengregister dulu nih. Kita bikin akun. Kita akan coba bikin akun dengan nama saya ya, Niko Christian. Namun karena saya udah coba-coba tadi, saya coba tambahin menjadi 2 saja. Ini saya coba gunakan ini saya. Saya kota dulu lagi nomor telepon saya, email saya, terus ini kita bisa masukkan foto profil ya. Ini saya coba foto profil saya. Gambar muka saya mana ya? Ini dia. Kita masukin password, lalu kita sign up. Ya, di sini kita masuk ke langsung tampilan dashboard ya. Di dashboard ini kita akan mendapatkan total tagihan, list tagihan, dan chart ini. Di sini lalu ada profile. Di sini ada 2 mode dark dan mode terang. Awal-awal saya akan ingin melihatkan bagaimana daftar tagihan, kwitansi, dan profile. Lebih seperti ini. Di profile akan menampilkan NIS, email, kapan dibuatnya akun tersebut, dan statusnya. Statusnya itu siswa atau admin, alumni, dan sebagainya. Ya, lalu karena di sini masih kosong, belum ada tagihan yang ditambahkan. Di sini saya ingin menambahkan tagihan ya. Pertama-tama saya untuk tambah tagihan tuh harus memiliki admin. Di sini siswanya statusnya masih siswa, jadi saya ingin coba untuk login ke bagian admin yang saya buat. Ini adalah email yang saya berikan role khusus, yaitu admin. Ya, di sini ada tampilan adminnya. Ini ada admin dashboard. Nah, sini saya bisa memilih yang mana saja
akun atau siswa yang saya pilih untuk tambah tagihan. Misalnya tadi akun saya buat yaitu nih Christian 12. Misalnya saya tambahkan sini SPP Januari. Kita tambahkan jumlahnya 13.000. Kita tambahkan tagihan, berhasil menambahkan. Ya, tidak ada. Kalau kita coba keluar lagi, kita login ke akun saya tadi. Ya, di sini langsung ditambahkan ya total tagihannya. Ada 300.000 dan kita lihat nih, ada tagihan yang muncul. Lalu kita bayar. Nanti ini bakal konfirmasi tagihan mana saja yang dibayar. Konfirmasi. Nah, sini langsung akan muncul alert ya kalau tagihan sudah dibayar. Di sini saya masih menggunakan dummy saja ya. Saya belum memakai seperti Mitras atau pembayaran aslinya lain. Namun untuk kedepannya saya ingin menambahkan sandbox dari Mitras tersebut untuk project ini. Ya, kita balik lagi. Ya, kalau udah dibayar, ini akan langsung hilang. Masuk dalam kwitansi. Kwitansi telah terbuat bahwa siapa nama kwitansi itu pembayaran, siapa yang bayar, tanggal bayar dan total bayar ya. Terus ini di dashboard sini akan terlihat list tagihan yang sudah dibayar ataupun yang belum bayar. Terus kita coba balik lagi. Sepertinya saya akan coba buat 2 saja ya. Mempermudah. Kita login admin. Ya, ini akan saya coba tambahkan ke skenario yang menurut saya kurang di website sebelumnya ya. Jadi saya akan buat seperti 3 tagihan ya. Tagihan pertama, tagihan kedua, lalu tagihan kedua, lalu tagihan ketiga. Januari, Februari, Maret, April 3.000 1.000 ya. Mungkin ada sedikit typo tadi. Oh ya, saya lupa milih ya. Yes, ini saya sini tambahkan. Ini akan memberikan list ada siswa mana saja yang ingin, bukan maksudnya mengaplikan seluruh siswa yang ada di database ini. Misalnya ini yang saya baru tadi buat ya, itu yang saya tadi. Lalu saya tambahkan saja. Oke, sudah 3 tagihan ya. Kita kembali ke sini dan apakah muncul? Oh, sepertinya malah jadi login admin ya. Kita lupa saja. Oh, kita gunakan itu tadi kenapa begitu? Soalnya kita menggunakan local storage ya. Jadi karena ada local storage tersebut membuat ada bentrok ya. Di sini langsung tambahkan saja. Ini dia. Jadi kita ada beberapa tagihan. 3 tagihan. Kalau di website sebelumnya kita langsung ke sini. Kita langsung harus bayar semuanya tersebut. Namun sini setelah menambahkan kita bisa memilih tagihan mana saja ingin bayar. Misal karena SPP terlalu besar, jadi cukup bayar 2 ini aja. Kita bayar dan ya langsung terbayar, masuk kwitansi. Nah, yang ingin saya tambahkan juga, yang tadi saya bilang hubungannya tuh untuk kwitansi itu hanya membayar tagihan-tagihan pilih saja. Jadi misalnya tadi kan 2 tagihan, jadi di 2 tagihan itu akan dapat di 1 kwitansi saja. Jadi nggak 2 pembayaran di tagihan tadi, nggak langsung bikin 2 kwitansi. Jadi sesuai tagihan yang kita pilih aja ya. Jadi disatuin gitu, yaitu dengan total bayaran 600.000 ya. Tadi kita kan sudah membayar jadi kwitansi ini. Lalu di dashboard akan menampilkan total tagihan yang ada. Dari tagihan itu kita ada tagihan ini saja.
Dan di sini akan menampilkan keseluruhan tagihan yang sudah dibayar maupun yang sedang pending. Lalu untuk cat ini sebenarnya saya masih dummy saja ya. Ini cat hanya menampilkan berapa tagihan yang sudah kita bayar di bulan ini. Misalnya di bulan Januari kita udah bayar 600.000, nanti akan menunjukkan 600.000 dan seterusnya. Lalu di sini kita ada denda ya. Di sini denda tuh kalau udah lewat tanggal itu tempo ya. Jadi akan saya buat skenario saja. Di sini akan saya perlihatkan untuk database dari Supabase saya. Ini dia untuk Supabase saya. Dan ini untuk table ya. Sini kita ada table user, table tagihan, table pembayaran, table kwitansi. Lalu kita sini ada SQL editor, dan ini dia skema yang saya tunjukkan waktu sebelumnya. Dan sini ada user ya. Sini kita ada out-nya. Maaf. Sini kita menggunakan out dari Supabase langsung ya. Jadi dari Supabase langsung tuh lumayan lengkap. Jadi bisa memberikan UID, display name, email, dan sebagainya. Namun jika menggunakan out ini saja seperti rasa kayak kurang bisa bebas lah, kurang kostum minasinya kurang. Jadi saya langsung membuat di table editor, saya membuat user sendiri. Namun dari user tersebut saya tetap mengambil dari UID dari out ini ya. Ya, UID-nya. Lalu kita masukkan sini. Nah, di sini saya baru bisa custom. Kayak saya ingin menambahkan role, menambahkan niche, kelas, email, dan sebagainya. Lalu kita sini ada juga namanya storage ya. Ini storage ini bakal menyimpan semua profile. Misalnya tadi yang kita upload muka saya ya. Ini sudah saya upload. Ini bakal masuk sini nih. Di sini ada seluruhan profile. Ya. Ini adalah editor saya. Yang saya ingin tambahkan juga tadi pembayaran ya. Jadi pembayaran bakal masuk sini dulu. Setelah masuk sini, masuk ke kwitansi. Ya. Ini kwitansi juga saya hubungkan dengan foreign key pembayaran. Ya. Lalu sini ada tanggal bayar, jumlah, nomor kwitansi. Di sini ada ID pembayaran, tanggal, metode, total bayar, nama pembayar. Tagihan, di sini ada tagihan, nama tagihan, jumlah, ID user, tanggal jatuh tempo, denda, status enum, create, dan user. Sini ada ID user, UID, password, role, nama, niche, kelas, nomor telepon, foto profile, dan sebagainya. Lalu yang ingin saya tambahkan juga ya, untuk kenapa saya menggunakan Supabase ya, karena Supabase itu adalah API dari luar, jadi saya bisa langsung menggunakan ya tanpa perlu menghosting backend dan sebagainya. Jadi saya langsung bisa memberikan contoh langsung yang bisa diakses seluruh orang. Ditambah untuk database ini itu tuh seperti alternatif dari Firebase ya. Karena Firebase tuh seperti ada butuh tagihan-tagihan, dan saya pernah menggunakan Firebase. Saya merasa Firebase tuh agak ribet ya dipakai ya. Butuh banyak persetujuan, syarat-syarat dan sebagainya. Namun saya saat memakai Supabase itu tidak ada kendala. Kendala mah ada, cuma nggak seribet dari Firebase lah. Saya merasa ini lebih simple, lebih mudah pelajari, dan sebagainya. Lalu sini saya ingin memperlihatkan tentang denda. Jadi kan ini tanggal temponya tanggal 27 nih, sedangkan sekarang itu tanggal 27. Jadi itu kan memakan waktu lama, harus menunggu hari esok. Jadi ini akan saya coba saja untuk di force ya. Ganti langsung di sini. Kita table editor, kita ke tagihan. Ya. Lalu di tagihan ini kita akan mencari tagihan mana saja yang tadi ingin kita ubah. Misalnya ini ya. Ini nih ya. Misalnya kita ubah ke tanggal 29. Enggak, maksudnya salah. Kita ke tanggal 21. Coba kita save change. Half 1.
Bentar, diubah. Apakah sini akan ditambahkan tagihannya? Sepertinya tidak. Oh, saya salah pilih. Ini harus yang ini. Nomor 1 exchange. Kita refresh. Ya, kita langsung dapat denda ya. Karena sudah melatih tanggal jatuh tempo selama 6 hari. Jadi sini saya ingin memberikan kode untuk denda ini. Untuk kode denda ini saya masih di sini ya. Untuk kode denda saya ada di tagihan. Lalu ini dia logika untuk tagihan saya. Jadi pertama-tama ini bakal mencari. Nah, saya akan ulangi. Jadi pertama kita akan membuat update tagihan ya. Ini bakal dipakai untuk dipanggil ulang nanti di setelah bawah sini ya. Lalu di sini kita akan nge-map dulu nih data tagihan, data itu dapat dari sini, dari query ini. Jadi simpelnya ini kita bakal select dari tabel tagihan yang dimana sesuai dengan ID user yang sedang login ya. Di sini kita ada sini fungsi ini. Ini fungsinya berguna untuk mengambil informasi user mana yang sedang login ya. Gampang, kita get user sedang login. Kalau udah benar, ini bakal nge-set untuk user infonya yang biasa kita gunakan untuk nanti. Lalu kita mengambil user ID, lalu kita jalankan di use effect ini fungsi tersebut. Lalu untuk ini kita bikin fetch tagihan, lalu kita lakukan lagi query yang dimana tagihan kita pilih semua yang dimana sesuai dengan user sedang login dan not equal itu maksudnya index ini hanya menampilkan status satu saja yang tidak pet ya. Jadi yang bukan pet ini nggak bakal tampilin. Jadi hanya menampilkan yang pending, cancel dan sebagainya. Kalau kita balik lagi ke data ini dapat dari sini. Kita map semua data tagihan yang ada. Lalu sekarang bakal mencoba mengambil tanggal sekarang, terus nambahin tanggal jatuh temponya, dendanya. Terus kita bakal sini denda tagihan denda. Lalu kalau nggak ada bakal nampilin 0 saja. Ini logikanya. Jika sekarang lebih besar dari tanggal jatuh tempo atau dan tagihan statusnya pending, kita bakal menjalankan logika ini. Lalu dengan adanya denda sama dengan berapa hari nih telatnya nih. Jadi di sini untuk simpelnya untuk logika ini bakal kasih denda 10.000 tiap harinya jika telat. Jadi satu hari telat maka akan denda 10.000 ya. Tadi saya sudah menunjukkan untuk logika denda saya. Sekarang saya sini ingin menunjukkan untuk struktur folder dan codingan saya ya. Dimulai dari sini, kita di sini ada GitHub. Ini untuk saya hosting. Terus sini ada build-nya. Ini setelah saya build untuk di hosting ke GitHub. Node module public. Dan sini folder utamanya. Kita sini nanti di GitHub ada UML. Terus kita ada git ignore, prettier. Ini saya setnya untuk coding saya sebelum kita buat. Ya, ini hanya template saja ya. Ya. Oke, dan kalau saya terus ingin saya di dalam RC ini ada aset, config dan sebagainya. Namun yang saya utamakan ya untuk codingan ini, saya ingin menampilkan untuk di routing ya, karena sini adalah tampilan utama saya. Di sini saya admin dashboardnya ya. Untuk admin dashboard ada seperti ini. Simpelnya di sini untuk fungsi-fungsinya kita ada
untuk fetching use effect ini ya di sini. Lalu ada handle tagihan, jadi ini saat pencet ini untuk tombol-tombol ya, jadi kalau kita ingin tambahin tagihan kita harus ada fungsi ini. Terus kita ada juga untuk fungsi ya, ini fungsi tagihan. Kita dari ini ada front end-nya, ini ada front end-nya. Terus kita ada dashboard, ini ada codingan dashboard saya. Sepertinya kalau saya tunjukkan satu-satu akan lama ya, jadi nanti akan saya tunjukkan saja di GitHub saya. Saya udah hosting di GitHub juga, jadi jika ingin melihat saya bisa memberikan link tersebut ya di GitHub ya. Dan di GitHub itu ada juga struktur folder ini, jadi bisa dilihat sendiri nanti bagaimana struktur folder saya. Tapi kurang lebihnya untuk saya simpulkan, jadi kita di root ini ada patch-patch yang ada ya, kayak tagihan, kita nanti profile. Untuk ini bisa jadi seperti ini kita sidebar. Lalu sini kita ada hooks, ini untuk bisa call click. Terus ada use mode terangnya, konteks, ini ada konteks. Lalu ada constant ya, ini data dummy saja di awal. Ini untuk navbarnya, config ini untuk sulpabe saya. Ini ada aset beberapa aset ya, div saya juga, routing CSS, dan ada schedule yang bisa Anda baca jika ingin melihat di GitHub saya nanti. Ya, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan untuk di presentasi dan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk project ini saya ingin masih banyak bisa dikembangin ya, seperti adanya mid-trust untuk itu payment. Lalu banyaknya hal yang saya belum lakukan. Saya memiliki banyak ide untuk project ini, mungkin saya ingin kembangkan lagi untuk seterusnya. Karena saya lumayan tertarik ya untuk melanjutkan project ini secara mandiri. Namun untuk sekarang saya cuma bisa sampaikan segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir. Jika ada kritik dan saran silakan di komen saja, disampaikan saja di komen, atau bisa langsung saja ke saya. Dan terima kasih.